Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Berita Sriwijaya. Jumpa lagi nih sama saya Emma, didampingin kepala sekolah kita yang tercinta. Siang Pak. Siang Ibu Emma. Suparman, SPD MSI. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Kan sehat itu loh Pak yang dicari. Iya. Kalau sakit susah Pak ya? Oh iya, benar. Mahal itu. Iya. Izin ke Pak, kita hari ini ngobrol santai. Apalagi sekarang ini lagi musim penerimaan siswa baru kan Pak? Nah itu penerimaan siswa baru untuk SMA kita sendiri nih Pak, gimana? Apa ada kendala atau lancar-lancar? Karena kalau saya dengar nih dari mana-mana nih, anak-anak cinta dengan SMK 2 di sini. Apa itu Pak? Kira-kira resepnya itu. Sehingga orang tua harus pokoknya aman ketemu dengan orang tua ini. Bu, anak aku nak SMK negeri 2. Oh, aku juga. Nah, cak mana coba Pak kita cerita dulu. Iya, terima kasih Bu Emma. Alhamdulillah ya. PPDB tahun 2024 di SMK Negeri 2 ini sudah berjalan. Jadi kita ada 4 jalur tes. Yang pertama jalur domisili jarak atau tempat tinggal, itu domisili dia. Jadi yang terdekat lingkungan SMK 2. Yang kedua itu sudah dilaksanakan pada bulan April kemarin. Kemudian yang kedua itu jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini jalur berdasarkan perpindahan orang tua, disabilitas, serta jalur orang tua miskin. Nah ini sudah diumumkan tanggal 10 Mei kemarin, dari 9 diumumkan. Nah sekarang kita sudah mulai membuka jalur prestasi akademik. Nah, prestasi akademik ini kita membidik daripada anak-anak yang mempunyai prestasi akademik di SMP ranking 1, 2, 3 sampai 5. Kemudian dia jalur non akademik, misalkan dia juara perorangan, misalnya juara HAFIZ, atau dia KORI, atau dia di bidang olahraga. Itu prestasi ya Pak ya? Ya, itu jalur prestasi. Kalau jadi jalur tadi Pak, kalau jalur miskin tadi itu gimana Pak? Jalur miskin. jadi kita ini adakan berdasarkan kuota. Jadi misalkan jalur tempat tinggal atau domisili itu per jurusan. Jadi misalkan ada jurusan yang diminatin banyak peserta, mungkin hanya jarak 1 kilo sudah terpenuhin, itu 10% kan. Tapi ada jurusan mungkin yang tidak diminatin sampai jarak 2 kilo belum ada memenuhi kuota 10% di jurusan itu, ya terus sampai dapat 10%. Jadi bukan nanti ngapa kok jalur ini 2 kilo diterima, aku yang sini yang sekolah yang peminatnya banyak tadi kan sudah tercapai. Nah, itu 10% dari daya tampung. Jadi kita per jurusan 10%, bukan secara global, tapi ditotalkan juga global. Kemudian jalur afirmasi itu kita 15%. Nah 15% ini itu pertama mereka punya KIP, punya PIP, punya PKH, kemudian dinyatakan dia tercatat di Dinas Sosial bahwa memang mereka menerima bantuan dampak dari pemerintah. Itu namanya jalur miskin ya Pak? Jalur miskin. Tetapi juga tetap ya ada kalanya kan kartu itu bisa saja nanti dia mampu secara ekonomi, tahu punya kartu itu, kami ada visitasi ke rumah-rumah difoto. Kemudian kalau kira-kira masa dia punya PIP, punya IP, tahu-tahu rumahnya bagus, punya mobil, mau digratiskan. Artinya sekolah kita sendiri Pak tidak hanya melihat dari laporan-laporan dari si pendaftar itu ya Pak ya? Iya, tetap kita visitasi. Jadi kalau misalkan kita ini mau kita terima, tapi dalam arti kata kita harus visitasi.
Tapi jangan sampai nanti, karena untuk 3 jalur ini, jalur zonasi, jalur domisili dan afirmasi serta prestasi, itu benar-benar tidak kami bisa otak-atik. Karena ada juga mungkin anak guru, ngapa anak aku tidak diterima ini, ya karena memang ini kan bisa kita betul-betul dari situlah timbullah tadi prestasi ya, akademik tadi. Dan alhamdulillah tahun kemarin Ibu, kita LKS hanya mengirim wakil 2 yang tingkat nasional, yaitu robotik sama ini, kemudian tingkat nasional. Tahun ini kami 7 Bu, 7 bidang lomba yang mewakili tingkat nasional. Naik dengan Pak? Iya, dari 2 ke 5, dari 2 sampai ke 7 bidang lomba yang mewakili Provinsi Sumatera Selatan ke tingkat jenjang nasional. Begitu juga O2SN. Nah, ini belum ditanya tapi saya sudah jawab sendiri nih. Jadi memang kita menyaring dari awal. Karena gini, ya kita kalau sekolah di SMK 2, kita kualitas tetap kita jaga. Ya memang animenya tinggi. Animenya tinggi bukan berarti kita semuanya bisa kita terima. Dalam arti kata kan daya tampung kita, kemudian fasilitas kita. Dan ini ya sekarang bukan rahasia umum lagi, karena memang yang berlomba-lomba mau masuk ke sini banyak. Iya, kita daya tampung kita yang enggak ini. Ya silahkan mereka berkompetisi. Tapi yang sudah kita dapat sekarang misalkan jalur zonasi, afirmasi dan prestasi sudah kita seleksi. Tinggal satu yang terakhir adalah tes minat bakat. Iya. Mengapa tes kita di SMK khususnya tes minat bakat ada? Karena kita SMK ini ya ada kalanya nanti dia mau masuk jurusan A, diterima jurusan B. Nanti pas tengah jalan pasti dia frustasi. Maka oleh sebab itu kita lihat minat bakatnya. Ya kami belum ada biaya mungkin sampai melibatkan psikiater. Tapi untuk sementara ini kita sudah bisa baca. Tapi yang dari pendaftar itu, minatnya ini. Minat itu saja ada kalanya cuman mereka tuh ikut-ikutan. Nah kalau ikut-ikutan ini, nah akhirnya pas ini enggak serius juga di situ. Tapi kan Pak itu dites juga kan Pak, siswanya yang masuk ke sana? Iya dites mereka kan? Ya. Artinya tuh kepandaian mereka itu apa gitu kan? Ini misalnya bakatnya itu gitu ya? Ya itu tadi itulah namanya tes minat bakat tadi. Jadi kita bisa membaca arahnya kemana gitu. Kedua lagi daya tampung juga Bu. Daya tampung kita berapa? Misalkan kita kan PKJ terlalu banyak, ini kan. Jadi kita tidak bisa mengakomodir. Ya maunya kita bisa akomodir semua ini. Nah ini mungkin ya sebagai mengapa katanya mau sekolah di SMK, yaitu tadi saya mengeluhkan kualitas, walaupun kita inginnya ya sekolah ini pertama kita ada 3 jalur ya. Jalur pertama mereka tamat sekolah ini mau bekerja, mau kuliah atau mau wirausaha. Nah, jadi ini yang merupakan tolak ukur kami. Tapi yang paling kami tekankan adalah tamat kerja. Maka kami tetap menjalin kerjasama dengan Dudi, ya, dengan Dudi. Dan kemarin kami bersama Dinas Tenaga Kerja, kemudian dari Abjati, kemudian dari perusahaan itu melepas anak-anak yang bekerja. Tahun kemarin sih Pak? Baru ini. Baru ini ya, yang tamatan tahun ini. Itu mana Pak? Itu kita ada 3 perusahaan. Yang paling kenceng itu yang Akentage, PT Akentage itu dia pelayanan servis ATM. Kemudian PT AC yang di Tanjung Siapi itu. Kemudian Dexa Medica, Kobilku. Itu jumlah sampai sekarang sudah sekitar 120 orang yang direkrut. Lumayan ya Pak ya? Ya, kemudian di sini Pak, di SMK kita ini ada berapa jurusan sekarang ini Pak? Kita ada 9 jurusan. Iya. Ada 9 jurusan, kemudian ada 2 teaching factory. Nah, kenapa jurusan yang pertama itu di jurusan teknik kendaraan ringan, teknik permesinan, kemudian teknik
sepeda motor, teknik tenaga listrik, kemudian robotik, kemudian elektronika industri, desain permodelan, kemudian yang terakhir itu adalah geomatika, TKJ dan geomatika. Nah, dari 9 jurusan itu loh Pak, anak-anak murid kita ini apa deh Pak yang mereka sangat gemarin gitu sampai dia maunya tahunnya SMK 2 gitu, apa sih ini yang mereka tuju tuh? Apakah jangan dia sampai saya jangan sampai begini. Iya. Memang yang banyak itu yang berhubungan dengan komputer terutama TKJ itu peminatnya banyak. Tetapi anak saya memerlu edukasi kepada calon peserta didik karena semua jurusan sekarang menggunakan media komputer. Ya seperti di otomotif sendiri untuk menganalisis gangguan pada kendaraan itu sudah menggunakan sistem komputer. Nah, yang sekarang kita menggunakan ABS, menggunakan FV, electronic fuel injection, berarti sudah ini. Begitu juga misalkan di mesin kan sekarang ada mulai CNC itu computer numeric control. Nah kemudian di robot, apalagi di robotik juga pemrograman. Kemarin jurusan ini memasukin juara LKS nasional di Surabaya. Kemudian tahun 2004 ini kita mewakili Indonesia di Malaysia. Wah hebat dong, hebat saudara. Iya. Itu ya. SMK 2 emang benar-benar mantap. Jadi secara itu kita fokus saja. Ibaratnya kalau banyak selentingan sana sini, ya biarin aja. Biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Karena saya begini, saya pikir kenapa energi kita habis hanya untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Maka saya dimanapun saya berada, saya menjadi leader dan pimpinan, saya fokusnya adalah bagaimana sekolah ini kita bisa bawa dan bisa ini. Yang paling utama adalah serapan dunia kerjanya. Itu. Nah, itu lima. Jadi ini yang harapan saya. Ya kalau selentingan banyak sini ya udah biasa. Ya. Yang penting lillahi ta'ala bahwasanya kita bekerja dengan hati. Benar Pak. Tapi di sini Pak, kalau saya dengar nih, Bapak juga selain dari kepala sekolah, Bapak juga owner nih. Ya, coba gimana tuh bisa jadi ini nih? Bisa jadi owner ini nih. Ceritanya panjang ini kalau sehari tidak selesai. Jadi saya ini adalah jurusan otomotif. Jadi saya ini dulu kuliahnya STM-nya otomotif. Kemudian saya kuliah di Bandung juga otomotif. Tahunya saya seorang menjadi seorang mekanik. Kemudian kuliah di S1 di Unsur juga di teknik permesinan. Saya berpikirnya saya guru STM. Pada tahun 98 itu kan krisis moneter. Banyak sekali orang-orang di PHK. Nah sementara mereka ini kalau misalkan yang tidak punya keterampilan, sementara dia menghidupin anak istri, bingung. Terutama yang dari outsourcing, misalnya kayak cleaning service, kayak sapam, boleh dipecat kemana? Nah saya dulu siswanya tuh 5, terutama pecatan dari sapam bom baru, dari cleaning service, saya tarik, saya didik. Nah waktu itu saya guru kan, masih belum pernah sekolah guru, tahun 98 itu. Itu guru di mana Pak kalau boleh tahu? Saya dulu guru di STM 2. Di sana saya berpikir tahun 98, ya udahlah saya. Kalau orang berpikir dulu kalau pinjam duit bank nak beli motor, nak beli rumah, aku tidak. Nyewa ruko, beli mesin, beli ini, ngajar dewek. Jadi saya ini dirjen, direktur ijen, yang tukang administrasinya saya, yang tukang ngajar saya. Tapi saya dulu ada admin 1. Jadi merangkap ya. Daripada saya honor sana sini. Nah berkembang dan alhamdulillah. Sampai sekarang di KN. Tahun 2006 itu lembaga kursus saya itu lembaga terbaik tingkat nasional. Amin. Nah, baru ini saya baru membuka pelatihan ini sebanyak 50 orang bekerja sama karena kita linear. Iya. Kalau saya di SMK ini direktoratnya vokasi, kursus pelatihan direktoratnya vokasi. Nah, direktorat vokasi itu dibagi ada yang lembaga kursus dan pelatihan, SMK dan politeknik. Nah saya berarti nanti tapi saya tidak bisa menjabat dua-duanya. Saya owner saja. Ketuanya, pimpinannya ada yang kursus saya tuh. Nah, tapi saya tetap memotivasi mereka. Dan alhamdulillah
saat ini mengursuskan gratis 50 orang. Nah ini jadi bertitik tolak dari rasa keprihatinan dengan ini, dan alhamdulillah terciptanya ya banyak sendiri, ya. Selain itu juga dia bisa mengisi peluang-peluang di bengkel. Pada saat itu kan memang tahun 2010 ke bawah itu agak memang boomingnya. 2012 ke atas sampai yang paling sekarang agak mulai landai ini tahun sejak Covid. Ya, Covid 2019. Jadi saya mikir yang penting bertahan saja, dan saya pikir ya inilah ilmu yang bermanfaat. Benar. Nah, karena kalau yang formal itu kan mendidik anak-anak yang usianya tertentu, tapi kalau yang non formal kursus itu umur 25 tahun, 30 tahun, waktu pensiunan atau pecatan sapam itu pecatan security, pecatan daripada iya waktu itu karena memang perusahaan. Nah itu aku pikirin. Dari akhirnya dia mandiri. Alhamdulillah sekarang ya mereka lebih berhasil dari kita. Sekarang kalau boleh tahu banyak nih kayaknya anak kursus Pak. Banyak. Banyak Pak. Sekarang ini ada orang 70-an. Ada orang 70-an yang ini yang sudah ini. Ayo Pak, kita sambil minum dulu nih. Iya, makasih. Ngobrol santai. Dulu Pak, kita minum dulu ya. Sambil apa Pak? Ngobrol santai. Nah di sini ada Pak yang ketarikan bagi saya nih Pak ya. Kemarin saya bukan pernah sih ini kedatangan presiden itu apa? Gimana Pak? Cerita kok bisa sekolahnya presiden kita Jokowi bisa datang ke sekolahnya. Mana nih ya? Cerita kita ini, aduh, ini sangat menarik ini dulu berkas ya. Aku juga bingung. Jadi ceritanya ini pada saat saya dikabarkan itu hari Rabu, hari Selasa saya berangkat ke Surabaya ngadirin LKS. Iya. Hari Rabu dikabarin, malam Rabu, Selasa malam Rabu itu dikabarin bahwa Pak Jokowi nak ke SMK 2. Ya sudahlah, kami dengar. Mimpi ya, coba, kayak mimpi. Karena kami ya makanya dari itu saya berpikir dalam satu hari nggak mungkin nyulap SMK ini. Nah, hari Selasa malam Rabu dikabari, karena Selasa pagi saya datang. Ya. Saya pulang ke ini hari Rabu jam 5 nyampe ke Palembang ya di Surabaya sama Bu Kabit. Ya, Kamis presiden datang. Iya. Wah, terang-terang aja saya apa ininya. Jadi saya rasa gini, bagi kami ya alhamdulillah karena kita sistem pembelajaran kami sudah tertata. Dan kami ada produk-produk unggulan yang bisa kita banggakan, seperti kita ada molding cetak hanger, kemudian ada produksi hanger. Nah itu justru yang UMKM yang tidak terlalu mulu nak nyetak ke satelit, nah ini tidak, tapi hal-hal yang masuk akal. Jadi kadang-kadang misalkan nak buat ini pesawat tidak akan mungkin. Tapi hal ini ya setelah kita selusuri, kata Pak Jokowi ini memang ansulang jempol. Karena apa? Inilah yang mengadukan kebiasaan UMKM. Dan dia juga ada testimoni dengan ini. Ya kami bukan mengada-ada. Dan memang pada saat itu kami juara nasional untuk bidang lomba LKS waktu robotik kemarin. Waktu lomba kemarin, iya. Sehingga tertariklah presiden mengunjungi SMK kita. Iya, aku juga sudah. Salah satu rezeki Pak untuk Palembang Pak. Kemudian juga dia saya juga kan gini, dengan adanya kedatangan presiden kan dia tahu kondisi, walaupun kondisi kami tetap ini, kami secara teknologi tetap tertinggal. Maka oleh sebab itu mobil TKR kita kan masih bahan bakar ini yang listrik belum ada, maka secara spontan saya minta bantuan mobil listrik. Nah, alhamdulillah kami dibantu oleh Pak Presiden kita, Pak. Ya, ini untuk sistem pembelajaran yang ke depan apa teknologi, misalkan hybrid sekarang ya lagi tren hybrid, ya kita belum bisa memenuhi itu ya, karena maka oleh sebab itu kemarin kedatangan DPR RI juga saya sebut. Pertama, kami tenaga pendidik yang selama sudah banyak yang mau pensiun. Alat ini kan 2012, ini 2024 lah 12 tahun. Ya lah tuonian. Tetapi kita tetap produksi. Bagaimana kita bisa menyamakan dengan teknologinya di industri?
Sementara yang kita gunakan untuk praktek masih teknologi lama. Nah, saya usul kemarin dengan Bapak dari Komisi 10 DPR RI, tolong di upgrading lagi, termasuk gurunya. Nah, produksinya yang tahun 2012 ini, pada saat saya menjadi mahasiswa di Bandung, teknologi itu masih sangat tinggi saat itu. Nah, alat yang masa itu masih remaja bagi kami, tapi saat ini sudah menjadi tua. Pak, kalau boleh tahu nih, saya masih penasaran Pak dengan kedatangan Presiden ke SMK negeri kita. Ya ini kan Presiden kan Pak? Iya. Enggak. Itu apakah SMK kita ini emang udah punya rencana ngundang beliau, atau emang dadakan, atau emang si Presiden kita ini ya Pak Jokowi kita ini emang dia tertarik dengan SMK negeri ini? Kalau boleh tahu apa sih bisik-bisikan dia dengan kita nih gitu Pak? Kalau direncanakan nggak mungkin dia 2 hari mau datang ke Palembang, saya masih di Surabaya. Paling nggak saya sebulan nyiapin kan? Iya, betul. Ini saya di Surabaya menghadiri LKS. Hari Selasa malam Rebo dikabarin hari Kamis Pak Presiden mau ke sini. Kalau boleh tahu Pak, apa sih Pak? Bisik-bisikan Pak Presiden ke kita? Doa aja. Dan ada guru yang bertanya, apa semenjak Pak Parman Presiden datang, DPR RI datang, ya mungkin saya akan menggali aspirasi. Nah, karena kita sebagai tolak ukur, jangan kita ini selalu berbicara prestasi terus, tapi kita tuh ibaratnya dekorasi only. Nah, saya ceritakan, guru kami yang dididik dulu di Bandung yang teknologinya pada saat itu sudah tinggi, sekarang sudah mau pensiun. Peralatan yang pada saat itu memang sudah canggih saat itu, sekarang sudah tidak terpakai. Nah, kami mohon diupdate. Ya, jangan cerita kami prestasi ini. Udah berarti sudah bagus sekolah ini. Saya nggak mau cerita hanya sekedar bagus. Artinya sekolah ini kalau kita perhatiin bukan hanya teori, tapi praktek ya Pak ya. Iya. Gitu kan, ya, tetap. Kebanyakan praktek, benar Pak. Kalau kita kebanyakan praktek, emang inilah akhirnya. Presiden datang sendiri, DPR RI pun datang, gitu kan ya. Ya gimana Pak, rasanya Bapak sebagai kepala sekolah ini kedatangan Pak Presiden RI kita? Ya, saya sendiri ya kayak mimpi sih. Mimpi Pak ya. Kayak mimpi. Tapi disinilah ya rasanya tuh ada kedekatan ya setelah lihat profil Pak Presiden kita ya. Ternyata orangnya humble gitu ya. Dan saya ngobrol dengan dia tuh karena sama-sama orang teknik, kayak yang ngobrol tuh nyambung gitu. Dan memang dia menyadari bahwasanya teknologi kita harus dikembangkan supaya apa ya. Jadi makanya jangan sampai nanti dikatakan SMK ini ibaratnya dengan teknologi yang ini sebagai penyumbang pengangguran. Saya tidak ada, jangan sampai ada image seperti itu. Jadi alhamdulillah lah ya. Tak apa lagi mereka mau datang gitu ya. Kalau ini deh Pak, tentang budaya di sekolah kita gimana Pak? Budaya. Nah gini. Begitu saya masuk SMK 2 ini, yang terpikir saya adalah bagaimana menetapkan atau menerapkan visi misi. Karena visi itu sendiri adalah suatu harapan, mimpi sekian tahun ke depan SMK ini mau jadi apa. Maka oleh sebab itu saya harus pertama menerapkan bagaimana siswa ini terampil. Yang kedua, bagaimana siswa berattitude. Kemudian bagaimana dia mencintai negaranya, nasionalis. Maka pertama yang saya terapkan adalah visinya kalau sudah terdepan. Itu visi SMK 2. Nah, terdepan itu sendiri sebenarnya dari singkatan. Ternya itu sendiri terampil. Jadi harapan kita dengan terampil ini otomatis akan dunia usaha dan dunia industri kalau siswanya terampil tinggal memoles saja ya. Jadi tidak susah lagi untuk mendidik. Kedua, dedikasi. Dedikasi itu ibaratnya kalau di perusahaan itu rasa percaya diri, kepercayaan ya, rasa tanggung jawab. Nah, jadi siswa yang kita ini kan harus punya rasa tanggung jawab. Ada dia pinter tetapi dia tidak jujur. Nah, makanya
Ya kalau di perusahaan itu kalau anak yang berdedikasi, maka pada saat dia masuk tes dilihat ada kotoran di depan pintu masuk itu, lampunya hidup, ada berserakan sampah. Kalau kita waktu saat tes itu anak ini melihat kondisi di depan seperti itu, dibiarkan saja, berarti anak ini tidak punya dedikasi. Betul. Tidak punya rasa tanggung jawab. Masuk berikutnya, minggir, ini kan begitu lagi. Tapi yang ketiga tahu-tahu begitu lihat di depan, kita bisa lihat CCTV kan, wah langsung ada sapu berantakan dipinggirkan, ada lampu mati ini kan, ada sapu. Dia biasa-biasa saja, tetapi secara attitude, secara dedikasi dia bagus. Nah ini yang kita akan menjadi angkat karyawan. Maka kita di situ ada tes minat bakat di SMK, itu tujuannya. Mudah-mudahan tadi, Pak. Jadi jangan hanya pinter, tapi kita hanya punya rasa attitude. Itu maka visi saya dedikasi. Yang kedua sudah P-nya itu prestasi unggul. Nah prestasi unggul kita tahu tadi. Saya baru 2 tahun di sini, tadinya hanya 2 yang mengikuti lomba internasional, nasional. Sekarang ada 7 dan ditambah internasional. Nah, bukannya kita ini, tapi ini bukannya aku semudah membalikkan telapak tangan. Kita melakukan ini mulai dari nol. Berarti kita ada seleksi dulu. Pertama apa seleksinya? Inputnya. Inputnya dari mana? Dari kita siswa wadah seleksi awal itu kelas 10 semua. PNPA-nya yang bagus, ininya yang bagus. Artinya itu siswa yang berprestasi ya, gitu, Pak, ya? Minimal untuk membuat brand image sekolah. Ternyata memang itu 5 bidang lomba di bidang O2S dan di bidang olahraga itu anak kelas 10. Anak kelas 10. Nah, yang ini yang ikut lomba yang ini yang kelas 11. Jadi masih jenjang, masih 3. Walaupun misalnya kalah tahun ini, tahun depan kita asah lagi. Nah, itu jadi ini. Nah, jadi prestasi unggul di situ. Kemudian akhlak mulia, prestasi unggul. Nah, akhlak mulia di terampil, dia dedikasi. P, prestasi unggul. A, akhlak mulia. Nah, akhlak mulia ini yang tadi yang saya katakan, kalau sudah dari awal kita didik mereka untuk punya rasa tanggung jawab, ya bisa saja nanti saya tes dengan CCTV, anak ini misalkan masuk ruang ini ada kotoran, ada berantakan, kursi harus sini masak bodoh, pinter apapun, pinggir dulu. Betul. Yang pada intinya itu kebersihan juga dijaga. Ya, jadi kita yang penting dia punya rasa dedikasi dan punya attitude yang bagus. Yang terakhir rasa N-nya itu terdepan, N-nya itu nasionalis. Nah, nasionalis itu sekarang kita dihadapkan dengan mengapa sekarang lagi digalakkan P5, profil pelajar Pancasila. Karena tadi kita sudah hampir kehilangan budaya akhlak tadi. Mulai sekarang kan menghujat, apalagi dengan media ini kan, tidak ada lagi. Jadi sopan santun sudah sulit. Nah, kita kembalikan lagi. Ya sekarang kita malu kadang dengan budaya Jepang. Di Jepang itu 2 tahun sebelum dia kuliah dia belajar budaya mereka. Kalau kita ujuk-ujuk begitu ini langsung mau keterampilan langsung ini kan. Jadi mbak ini ya. Nah ini ada lagi nih Pak. Selain Bapak Kepala Sekolah, Bapak juga di sini salah satu ketua MKKS untuk kota. Itu gimana tuh Pak? Kayak Bapaknya lumayan, bukan lumayan, luar biasa antara kepala sekolah lagi kayak. Ya karena kita semuanya bisa ditanggung sendiri Pak, dengan enjoy lagi. Pak Ketua Owner, membagi MKKS juga kan itu Pak. Membagi waktu aja. Nah, kalau MKKS. Tapi selama Bapak mimpin MKKS aman ya Pak ya? Ya memang banyak selentingan sana sini karena tidak ditutup kemungkinan karena kita mengkodir orang banyak, kemudian banyak pula kemauan-kemauan yang ini. Yang jelas gini, misalnya program di MKKS ini mencamakan visi bahwasanya kita itu punya tujuan yang sama dan harus diorganisir. Dan gini, kami kemarin baru webinar masalah PPDB yang mengacu kepada Permendikbud nomor 1 2001. Itu kan baru diterapkan di Sumsel kan baru ini. Di provinsi lain kan sudah lama. Kita baru. Maka kan mau mensosialisasikan ini kan sulit.
Maka oleh sebab itu kami adakan seminar dan justru kami kasih apa tuh? Itu bagi waktu gimana? Sertifikat. Yang bagi waktunya ya jelas kita sama-sama, cuman kita kan mengkoordinir saja. Itu kan sosialisasi itu kan Iya. ya, dari ke sekolah ini, sekolah itu kan. Ya, ya pihak WA group. Jadi dalam arti kata mensamakan visi supaya nanti jangan ada multi tafsir atau miskomunikasi. Nah, kalau sudah kayak ini kan sudah, oh SMA memang jalurnya seperti ini. Maka saya katakan SMK jalurnya ini. Kenapa SMK harus ada tes? Karena memang kita tes minat bakat ini untuk mengukur. Nah, kalau SMA kan nggak perlu diukur untuk minat bakatnya kemana. Jadi, oke Pak, sebelum kita lanjutin ini, akhiri pembicaraan ini, apa sih untuk pesan-kesan untuk anak-anak kita atau anak mudanya, atau orang tuanya gitu? Coba kita ini. Ya, terutama ya SMK ini ya, sekolah keterampilan ini ya, tentunya untuk anak-anak yang masuk di SMK ini, tentunya orang tuanya harus diedukasi dulu. Jadi bagaimana arah langkah ke depan, jangan ikut-ikutan. Karena kan masuk SMK ini kadang kalau ikut-ikutan, nah kawannya masuk STM, masuk SMK gitu kan. Nah akhirnya dia ikut-ikutan tidak menentukan ini. Jadi kita mengedukasi anak dan orang tua. Nah kalau memang itu sesuai minat bakat, makanya kita ada tes minat bakat, ya insya Allah kita ini. Tapi kalau misalkan dia salah jurusan dan sebagainya, kasihan. Ya. Kasihan nanti. Jadi ke depan juga mari kita kan tanggung jawab pendidikan ini bukan hanya di guru, di sekolah, tapi juga di lingkungan ya, orang tua, terutama ya kalau sudah di lingkungan ini ya terutama jangan sampai terlibat pergaulan yang ini, terutama ya sekarang ini marak tawuran, marak yang istilahnya gladi-gladi ini kan, mereka ini kan anak-anak usianya masih usia rawan. Usia rawan ini kalau usia 0 sampai 7 tahun itu apa kata mak atau kata ibu. Usia 8 tahun sampai 12 tahun itu apa kata guru. Betul, Pak. Tapi kalau sudah usia yang rawan 15 tahun sampai 18-19 itu apa kata dia atau kawan. Benar. Jadi kalau kata kawan ini melok-melokan. Nah ini bahayanya. Jadi kita orang tua mengedukasi anak-anak kita pergaulannya dengan siapa, ini dengan siapa. Jangan sampai kita menerapkan budaya yang sudah cukup ini ya, tadi ditanya juga budaya, kita ada budaya di SMK ini Dewan Ayat, kemudian setiap Jumat pagi itu ada tausiah satu angkatan, yang 2 angkatan senam, jadi secara ini jasmani dan rohani, kemudian ada budaya Dewan Ayat. Nah, insya Allah itu akan melatih attitude mereka, jadi itu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Kita sedikit banyak udah tahu mengenai SMK negeri, emang bener idola sangat Pak. Idola sangat itu kan ke anak-anak ya, gitu kan. Kita ngalir aja Bu, ngalir. Terima kasih waktunya. Saya ucapin Pak, semoga Bapak sehat selalu, kemudian juga anak-anak murid kita apa yang diinginkan orang tuanya tercapai. Gitu, amin, Pak. amin. Oke, terima kasih Pak ya. Ya, sama. Untuk Lur-lur Berita Sriwijaya, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa, memang benernya SMK Negeri 2 ini mantap. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.